Rio, siapa kandidat yang unggul dari masing-masing partai ini atau belum ketahuan? Kandidat yang unggul dari masing-masing partai sebetulnya sudah mulai kelihatan dari pemilihan pendahuluan yang digelar di beberapa negara bagian sebelum ini. Cuma sebelumnya saya perlu menjelaskan dulu, kok ada ya pemilihan pendahuluan gitu. Kalau di Indonesia kan tinggal datang di hari pemungutan suara. Nah di Amerika Serikat pemungutan suaranya itu bulan November, tapi bulan-bulan sebelumnya ada yang namanya pemilihan pendahuluan atau primaries, di mana warga ikut menentukan kandidat siapakah dari masing-masing partai yang akan maju menjadi capres. Nah, bicara siapa, kalau di Partai Demokrat, partai yang berkuasa saat ini, calonnya ada satu, yakni adalah presiden yang sedang menjabat atau petahana Joe Biden. Dalam beberapa pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, itu dia unggul suaranya 80-90% begitu ya. Dan dari jumlah delegasi yang harus dia kumpulkan, ada 1.900-an delegasi untuk memenangkan nominasi Partai Demokrat, dia sudah mengantongi 206. Nah, berbeda dengan Demokrat yang hanya satu calon, Partai Republik ini lebih dinamis karena ada dua bakal calon. Yang pertama adalah mantan Presiden Donald Trump, kemudian yang kedua adalah mantan Dubes AS untuk PBB Nikki Haley. Nah, Trump ini juga sangat unggul, jadi dari 1.200-an delegasi yang dibutuhkan dia sudah mengantongi 270-an. Sementara Nikki Haley baru 40-an. Dan ada survei dari 538, ini adalah agregator polling nasional yang menunjukkan bahwa Trump ini mengungguli mayoritas polling nasional kalau pemilu AS itu dilakukan saat ini, Agung. Oke, Rio, ini menarik kalau kita bicara soal election di Amerika, karena prosesnya berbeda dikit gitu ya sama di Indonesia. Ada pemilihan pendahuluan, tapi ngomong pemilihan pendahuluan ini seberapa penting sih dalam proses pilpres di Amerika Serikat? Iya, cukup penting hari ini karena dari 50 negara bagian dan beberapa teritori Amerika Serikat, 15 negara bagian itu mengadakan pemilihan pendahuluan tepat hari ini, 5 Maret. Jadi disebutnya Selasa Super atau Super Tuesday. Suaranya cukup signifikan yang diperebutkan dan juga ini biasanya menjadi prediktor siapakah kandidat yang akan unggul dan mewakili masing-masing partai. Di sepanjang sejarah, kandidat yang unggul biasanya yang meraup kemenangan dalam Super Tuesday biasanya akan mewakili partai masing-masing. Ini ada beberapa nama dari pemilu sebelumnya, ada George W. Bush, kemudian Hillary Clinton, Barack Obama, dan Donald Trump. Itu semuanya menang di Super Tuesday dan juga memenangkan nominasi capres. Jadi bisa dikatakan Super Tuesday itu suaranya banyak dan cukup signifikan. Selain di negara bagian Virginia, di mana saya berdiri sekarang, ada dua negara bagian lain yang penduduknya juga super besar, seperti Texas dan California, sama-sama menyelenggarakan pemilihan pendahuluan hari ini. Oke, makasih banyak Rio atas laporan Anda. Nanti kita coba update lagi gimana kira-kira hasilnya. Kemudian siapa yang nanti akan betul-betul maju ke ajang pemilu di Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas Rio. Nanti kita update lagi informasinya ya.